Oppenheimer menyesali pekerjaannya dan menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Oppenheimer. Ada yang sudah nonton filmnya? Oppenheimer adalah film biografi sejarah Amerika Serikat tentang ilmuwan fisika bernama Julius Robert Oppenheimer. Film ini dirilis tahun ini, 2023, dan sedang diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan. Ayo, kita cari tahu tentang kehidupan si Oppenheimer. Oppenheimer lahir pada tanggal 22 April 1904 di New York. Oppenheimer tumbuh dan besar di Manhattan. Keluarga mereka tinggal di sebuah apartemen yang dihiasi oleh lukisan karya-karya pelukis terkenal seperti Van Gogh, Cezanne, dan Gauguin. Kemungkinan hal ini karena ibunya adalah seorang pelukis yang bernama Ella Friedman. Keluarga ibunya telah tinggal di New York selama beberapa generasi. Ayahnya bernama Julius Oppenheimer adalah seorang imigran Jerman yang bekerja di bisnis impor tekstil di perusahaan milik keluarganya. Adik laki-laki Oppenheimer bernama Frank juga menjadi seorang fisikawan. Pada tahun 1921, Oppenheimer lulus dari Ethical Culture School di New York dengan nilai terbaik di kelasnya. Kemudian Oppenheimer kuliah di Harvard. Dia mempelajari matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dia juga sangat menyukai filsafat, Eastern Religion, suatu agama dan kepercayaan dari Timur. Dan dia juga sangat menyukai sastra seperti sastra Prancis dan Inggris. Pada pelajaran termodinamika yang diajarkan oleh Percy Bridgman, seorang profesor fisika di Harvard, Oppenheimer diperkenalkan dengan fisika eksperimental. Fisika eksperimental adalah kategori disiplin ilmu dan subdisiplin ilmu di bidang fisika yang berkaitan dengan pengamatan fenomena fisik dan eksperimen. Bidang ini sangat menarik perhatiannya. Oppenheimer lulus dengan summa cum laude pada tahun 1925. Kemudian dia bekerja di laboratorium Cavendish sebagai asisten peneliti junior dari J.J. Thomson di Cambridge University. Tetapi dia tidak begitu terinspirasi oleh pekerjaan laboratorium yang rutin. Kemudian dia pergi ke Göttingen University di Jerman untuk mempelajari fisika kuantum. Di sini Oppenheimer bertemu dan belajar dengan beberapa tokoh terkemuka saat itu, termasuk Max Born dan Niels Bohr. Dia menerima gelar doktornya pada tahun 1927. Dan pada tahun yang sama, dia bekerja dengan Born untuk mempelajari struktur molekul, yang kemudian menghasilkan pendekatan Born-Oppenheimer. Selanjutnya, dia melakukan perjalanan dari satu pusat penelitian fisika terkemuka ke pusat penelitian fisika yang lainnya, seperti Harvard, California Institute of Technology, Leiden, dan Zurich. Pada tahun 1929, dia menerima tawaran untuk mengajar di Caltech dan University of California di Berkeley. Dia menerima keduanya dan dia membagi waktunya antara Pasadena dan Berkeley. Ketika bapaknya Julius Oppenheimer meninggal pada tahun 1937, Oppenheimer mewarisi kekayaan dari bapaknya dan menjadi orang yang kaya.
Oppenheimer menikah pada tahun 1940 dengan Catherine Fining Harrison, seorang ahli biologi, ahli botani, dan anggota Partai Komunis di Amerika, keturunan Jerman. Mereka terlibat dalam proyek Manhattan dan hubungan mereka semakin erat. Hubungan Catherine dengan lingkaran Oppenheimer merubah pandangannya tentang komunis dan berbalik mengecamnya. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Peter dan Catherine. Proyek Manhattan. Perang Dunia Kedua membawa dampak pada pekerjaan dan kehidupan sebagian besar fisikawan di Amerika. Di tahun 1939, Jerman berhasil memisahkan inti atom dan mengembangkannya menjadi senjata yang luar biasa. Mengetahui hal ini, Einstein menulis surat kepada Presiden Franklin Roosevelt dan mengutarakan keprihatinannya. Untuk menandingi kekuatan Jerman itu, pada tahun 1941, Presiden Franklin Roosevelt membentuk proyek Manhattan, dan Oppenheimer ditunjuk sebagai direkturnya. Proyek Manhattan ini adalah kode untuk proyek yang dibentuk untuk mengembangkan bom atom. Proyek tersebut mengembangkan bom atom dan senjata lainnya. Proyek ini melibatkan beberapa laboratorium di beberapa lokasi rahasia di seluruh negeri, termasuk University of Chicago, Oak Ridge, Tennessee, dan Los Alamos di New Mexico. Oppenheimer mengawasi pembangunan laboratorium Los Alamos, tempat dia mengumpulkan pemikir terbaik dalam bidang fisika untuk mengerjakan masalah pembuatan bom atom. Karena kepemimpinannya dalam proyek ini, ia sering disebut sebagai Bapak Bom Atom. Uji coba ledakan bom atom pertama dilakukan di gurun New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945 atau sekitar setelah 3 tahun melakukan penelitian. Banyak orang menilai ledakan ini bakal merubah sejarah dunia untuk selamanya. Hal ini terbukti selang beberapa bulan atau sekitar 1 bulan setelah uji coba ledakan, 2 bom atom membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki, membunuh ratusan ribu orang, dan membuat Jepang harus menyerah dan mundur dari Perang Dunia Kedua pada tanggal 10 Agustus 1945. Menyadar betapa dahsyatnya dampak dari bom atom, Oppenheimer menyesali pekerjaannya dan menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Tetapi ini justru membuat kesetiaan dan kredibilitasnya dipertanyakan. Ia kemudian diajukan ke sidang pemeriksaan untuk pejabat tinggi Amerika Serikat dan mengakibatkan jabatannya untuk penasihat pemerintah di bidang keamanan dicopot. Ketika perang berakhir, pemerintah membentuk Atomic Energy Commission atau Komisi Energi Atom atau AEC untuk menggantikan proyek Manhattan. AEC ditugaskan untuk mengawasi semua penelitian dan pengembangan atom di Amerika Serikat. Sebagai Ketua Komite Penasihat Umum,
Oppenheimer menentang pengembangan bom hidrogen yang dikenal sebagai superbom. Bom hidrogen jauh lebih dahsyat dari bom atom. Bom hidrogen 1000 kali lebih kuat dari bom atom. Dalam konteks Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut kekuasaan, sikap Oppenheimer menjadi kontroversial. Pada tahun 1950-an, anti-komunis histeria, sebuah gerakan anti-komunis melanda Amerika. Hal ini dipelopori oleh senator konservatif Joseph McCarthy dari Wisconsin. McCarthy dan fanatiknya anti-komunis mengabdikan diri mereka untuk membasmi mata-mata komunis dari setiap lapisan masyarakat Amerika. Akibat penentangan ini, membuat Oppenheimer dianggap berkhianat. Ia pun diadili pada tahun 1953. Meski tidak terbukti bersalah, perlindungan keamanan dan kontraknya sebagai penasihat bagi Komisi Energi Atom tetap dicabut. Oppenheimer tidak kecewa. Dia tetap terus mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan. Kepedulian Oppenheimer terhadap kurangnya pemahaman ilmiah masyarakat umum dan kesulitan menyampaikan isi penemuan ilmiah bahkan kepada orang awam terpelajar sekalipun. Seperti yang ia sampaikan pada BBC di tahun 1953, dan hal ini diterbitkan dalam artikel berjudul Science and the Common Understanding. Pada bulan April 1962, pemerintah Amerika Serikat menebus perlakuan yang diderita oleh Oppenheimer selama bertahun-tahun pada masa McCarthy, ketika Presiden Kennedy mengundangnya ke jamuan makan malam di Gedung Putih untuk para pemenang hadiah Nobel. Dan pada tahun 1963, Presiden Johnson menganugerahi Oppenheimer penghargaan tertinggi yang diberikan oleh IC, yaitu Fermi Award. Sebuah penghargaan dari Presiden dan merupakan salah satu penghargaan sains dan teknologi tertua dan paling bergengsi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Julius Robert Oppenheimer harus pensiun karena terkena kanker tenggorokan. Dan pada tanggal 18 Februari 1967, ia meninggal dalam usia 63 tahun. Melalui bom atom, Julius Robert Oppenheimer merubah sejarah dunia untuk selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.